Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara berada saat ini. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Kita bersyukur bahwa malam ini melalui program BPS Wilayah 4 kita boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah saat teduh malam. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, dan kita puji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik dan mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan dan kemurahan Tuhan. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kembali mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, buatlah kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 15, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, di Marah dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah,
tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dalam satu tuntunan tema bagaimana memahami penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya pemahaman, punya pengertian, punya pandangan tentang kehidupan yang kita jalani. Masing-masing kita dapat menggambarkan bagaimana perjalanan hidup kita. Ada orang yang mengatakan bahwa perjalanan hidup ini sungguh indah, karena orang itu dalam hidupnya selalu mengalami kesuksesan, keberhasilan, dan banyak hal yang ia raih dalam hidupnya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada orang yang menganggap kehidupan ini sungguh pahit. Dan orang itu mengungkapkan seperti itu ketika ia dalam perjalanan hidupnya selalu dirundung oleh masalah atau persoalan atau duka cita dalam hidupnya, selalu dikelilingi oleh masalah dan persoalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada orang pernah berkata seperti ini, mulai sekarang saya tidak akan menjadi orang Kristen lagi. Buat apa menjadi orang Kristen jika hanya musibah, kegagalan, dan kemalangan yang saya alami? Sejak saya menjadi orang Kristen, usaha saya bangkrut, keluarga saya berantakan. Buat apa jadi orang Kristen? Bukankah katanya Tuhan menyertai umatnya? Tapi apa yang terjadi dengan saya? Saudara-saudara, pergumulan seperti itu bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja. Ketika seseorang mengalami pergumulan yang berat, seringkali akan bertanya, apa artinya penyertaan Tuhan? Dan karena pemahaman yang salah tentang konsep penyertaan Tuhan, membuat ia meninggalkan Tuhan dan mundur dari imannya. Pertanyaan, jika demikian, apa arti penyertaan Tuhan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan,
Mari kita menyimak bagian pembacaan kita saat ini, di mana bagian ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ada satu janji bahwa mereka akan diantar dan dibawa ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya suatu janji kehidupan yang baik, suatu janji kemakmuran. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka selanjutnya? Ada serentetan masalah yang mereka hadapi. Sebelum mereka melewati Laut Tiberau, di depannya itu terbentang luas laut yang dapat menelan mereka. Di belakang didesak oleh pasukan Mesir yang hendak membinasakan mereka. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di beberapa tempat mereka bermasalah. Mereka bersungut-sungut karena soal makanan dan minuman. Dan di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa bangsa Israel ini disuruh berjalan di padang gurun Syur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hari, 3 malam mereka berjalan tanpa air. Bagaimana kira-kira penderitaan, ketakutan yang muncul dalam diri bangsa itu? 3 hari mereka berjalan, rasa capek, letih, lesu yang mereka hadapi. Lalu di mana letak kasih dan pimpinan Tuhan? Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan selanjutnya diberitakan bahwa mereka tiba di sebuah tempat yang namanya Marah. Harapan mereka bahwa tempat itu mereka akan minum sepuas-puasnya, menghapuskan dahaga mereka. Tetapi ternyata kekecewaan mereka muncul karena ternyata air di tempat itu rasanya pahit dan tidak mungkin mereka bisa meminumnya. Kekecewaan semakin memuncak dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Tetapi ternyata bahwa Tuhan menyatakan kuasanya dan Ia menyuruh Musa untuk melemparkan sepotong kayu dan air itu menjadi manis. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, lewat pembacaan kita ini, kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu selalu tepat. Bangsa Israel ini dituntun ke Marah, di mana ada air. Dari padang gurun menuju di mana ada air. Dan Tuhanlah yang tetap menyertai, memelihara, dan menuntun mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita, terkadang kita tidak mengerti tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan atau suatu masalah yang menindih hidup kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita putus asa. Kadangkala kita tidak mampu memahami tentang rancangan-rancangan Tuhan dalam situasi seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan dipimpinnya bangsa Israel ke tempat air, ini mau memperlihatkan bahwa Allah selalu menyertai kita dan memimpin umatnya, di mana Allah menyediakan apa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh umatnya. Mungkin kita bertanya, kalau memang Allah menuntun ke sana, mengapa ke air yang pahit, bukan ke air yang segar? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, di balik itu
Allah hendak menyatakan dan menuntun umatnya. Apakah kita tetap setia dan taat kepadanya ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu? Apakah kekecewaan lebih berkuasa dalam hidupnya daripada Tuhan? Dan ternyata di balik pergumulan yang pahit itu ada sesuatu yang manis yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, bahwa Tuhan dapat menjadikan yang pahit menjadi manis. Hal yang mustahil Bapak Ibu saudara-saudara bisa terjadi kalau keadaan airnya seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan punya cara menyatakan kuasanya hanya dengan sepotong kayu. Bukan terletak pada sepotong kayu, tetapi yang utama adalah kuasanya dan kasih Tuhan yang utama. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah mau menyatakan kasih-Nya, Allah mau menyatakan pimpinannya, supaya umatnya semakin yakin bahwa di dalam Tuhan, sekalipun kepahitan itu terjadi dalam hidup ini, Allah dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang manis. Dengan demikian kita mau memaknai bahwa hidup ini tidak terlepas dari kepahitan. Hidup ini tidak terlepas dari pergumulan. Hidup ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan. Orang mengatakan bahwa hidup ini silih berganti. Kadang susah, kadang senang, kadang kita menangis, kadang kita tertawa. Dan di dalam kedua sisi itu, Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah berubah, tetap beserta dengan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, seberat apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan dapat mengubah sesuatu yang pahit menjadi berkat dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku Mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Yesus,
bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Mari kita naikkan doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur malam ini. Kami boleh diperkenankan untuk menikmati hadirat Tuhan, bahkan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Karena terkadang dalam menjalani hidup ini, kami tidak mampu mengerti dan memahami penyertaan kehadiran Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan hidup yang berat. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami datang berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup, mereka yang sedang lemah. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Engkau turut bekerja bagi setiap kami untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Kami berdoa untuk penata layanan di tengah-tengah persekutuan Gereja Toraja, mulai dari sinode, wilayah, klasis, dan jemaat. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan semua pihak yang mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah hikmat, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan senantiasa menyertai mereka, sehingga apa yang mereka sedang upayakan untuk kesejahteraan rakyat boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Bapa di sorga, malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon kekuatan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami, naungan-Mu dengan kekuatan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan malam ini bangunkan kami esok hari dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat untuk kami pakai memuliakan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, syukur kami, syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Ampunilah segala dosa kami dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan ibadah malam pada saat ini dari Jemaat Batam Klasis Pulau Jawa. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.